Oke, jurnalnya. Kalau ada commercial substance, maka untuk Santana harus menjurnal eh, adanya penambahan equipment yang baru dengan nilai wajar equipmentnya Delaware yang pertama tadi. Ini dengan nilai wajarnya 15.500. Lalu depresiasi tetap sejumlah depresiasi dari asetnya Santana, equipmentnya Santana. Ini 19.000. Lalu kembali cash dia harus bayarkan 2.000 kepada Delaware, kemudian dia dapatkan dia menukar, maka dia kehilangan, ya, dia hapus equipmentnya yang lama yang nilai perolehannya adalah 28.000. Oke, jadi nilai yang dihapus adalah nilai perolehan peralatan atau aset tetap yang lama. Lalu gain, keuntungan dari pertukaran, itu adalah sebesar 4.500 diperoleh dari perhitungan yang di sini. Oke, sedangkan Delaware mencatat cash, dia dapat cash 2.000, pembayaran tambahan dari Santana, kemudian dia dapat equipment dengan nilai wajar, equipmentnya Santana yang bernilai wajar, 13.500, kemudian depresiasi dari equipmentnya Delaware yang dia tukar ke Santana, 10.000, dan dia dapat juga kerugian dari pertukaran tersebut diperoleh dari perhitungan ini. Lalu yang dikredit adalah equipment lamanya dia yang dia tukarkan dengan yang dia peroleh dengan harga perolehan 28.000. Oke, itu kalau ada commercial substance. Kalau ini sama ya. Tapi kalau Santana tidak punya commercial substance, maka tadi ingat prinsipnya kalau tidak ada commercial substance, maka keuntungan tidak ditangguhkan pengakuannya. Nah, tadi yang dapat keuntungan pertukaran kan hanya Santana, maka di sini Santana ditangguhkan pertukarannya. Ditangguhkan pengakuan keuntungannya. Jadi yang 4.500 dikurangkan pada nilai equipmentnya. Nilai wajar equipment yang baru. 15.500 kurang 4.500, lalu 19.000, lalu 2.000 dan 28.000 tetap seperti itu. Oke. Sedangkan Delaware dia tidak ada commercial substance karena dia mengalami kerugian dari pertukaran equipment, maka jurnalnya tetap sama. Oke. Nah, selanjutnya penilaian aset tetap berkaitan kalau aset tetap itu merupakan hibah pemerintah. Nah, ini Anda baca dulu hibah itu apa. Nah, bagaimana IFRS mengakui atau prinsip IFRS terhadap hibah. Jadi IFRS mengharuskan hibah diakui sebagai pendapatan berdasarkan dasar sistematik yang sesuai dengan harga perolehan terkait harga perolehan terkait yang dimaksudkan untuk dikompensasikan. Kita langsung contoh. Ini juga ada di buku Anda. Jadi contoh dari grant for lab equipment. Jadi AG Company menerima subsidi sebesar 500.000 euro dari pemerintah untuk membeli peralatan lab pada tanggal 2 Januari 2011. Nah, biayanya itu harga perolehannya adalah 2 juta. Dan masa manfaatnya adalah 5 tahun dan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Oke, kira-kira transitnya begitu. Nah, IFRS memperbolehkan AG untuk record atau untuk mencatat hibah ini dengan dua cara. Yang pertama, credit deferred grant revenue. Saya juga bingung bahasa Indonesianya apa ya, dilihat saja. Anda lihat saja di buku Anda. Yang pertama, mencatat hibah sebagai pendapatan hibah tangguhan yang diakui sebagai pendapatan secara sistematis selama umur manfaat aset, atau mengurangi hibah dari jumlah tercatat aset yang diterima dari hibah. Yang dalam hal ini hibah diakui dalam pendapatan sebagai pengurang beban penyusutan. Ini semua ada di buku Anda. Oke. Nah, ini kalau dia memilih untuk mencatat hibah sebagai pendapatan hibah tangguhan, maka nilai perolehannya 2 juta dikurangi dengan depresiasi dapat 1 juta
600.000 nilai bukunya. Lalu dikurangi dengan deferred grant revenue itu yang 300.000. Itu liabilitas jangka panjang 300.000 tambah 100.000. Kita lihat sama-sama di bukunya ya, saya juga sambil belajar. Oke, 400.000 ini diperoleh dari 2 juta dikurangi dengan 2 juta dibagi 5 tahun masa manfaat. Jadi per tahun penyusutannya adalah 400.000. Sehingga nilai buku per akhir tahun Desember per akhir tahun 2011 adalah 1.600.000. Nah, ini liabilitas jangka panjang. Jadi Anda bisa lihat di buku Anda halaman 652, 300.000 itu diperoleh dari mana? Oke, ini sudah 1 tahun berjalan. Sehingga 500.000 ini kan diamortisasi setiap tahun. 1 tahun per tahun itu adalah 100.000. Dapat dari 500.000 bagi 5. Karena masa manfaatnya adalah 5 tahun. Nah, tahun tersebut sudah habis 100.000. Ini grant revenue for the year. 100.000. Sudah diakui artinya. Nah, artinya masih ada 400.000. Nah, dari 400.000 ini yang akan diakui dalam waktu dekat, dalam artian dalam 1 tahun yang akan datang, atau jangka pendek, itu adalah 100.000, iya kan, untuk tahun 2012. Artinya yang 300.000 ini masih lebih dari 1 tahun pengakuannya. Maksudnya masih jangka waktunya masih lewat dari 1 tahun, masih 2 tahun berikutnya 100.000, lalu 3 tahun berikutnya 100.000, dan 4 tahun berikutnya 100.000. Maka ini diakui 300.000 ini diakui sebagai non-current liabilities atau liabilitas jangka panjang. Diakui sebagai pendapatan hibah tangguhan. Jadi itu yang ditangguhkan. Ada 2 yang ditangguhkan, yang jangka panjang 300.000, yang jangka pendek karena diakui nanti di akhir tahun 2012 itu 100.000. Oke, hasilnya seperti ini. Ini kalau perusahaan memilih untuk mencatat dengan pendapatan tangguhan. Nah, ini kalau memilih untuk mengurangi hibah dari jumlah tercatat. Jadi lab equipment-nya langsung kan 2 juta kurang 500.000, maka nilai bersihnya 1.500.000 yang harus dia keluarkan. Jadi lab equipment-nya diakui sebesar nilai yang harus dia keluarkan dari koceknya sendiri. Dikurangi dengan akumulasi depresiasi ini didapat dari 1.500.000 bagi 5 dapat 300.000. Jadi di statement of financial position-nya di neracanya nilai aset tetap yaitu lab equipment-nya adalah 1.200.000. Sedangkan di income statement-nya beban depresiasi atau penyusutannya adalah 300.000. Jadi ini sama, cuman beda saja penyebutannya. Angkanya sama. Untuk slide-slide yang saya lewati, saya anggap itu mudah untuk Anda pahami sendiri. Jadi nanti tolong saya tetap akan memberikan materi website ini, website SlideShare ini nanti akan saya berikan supaya Anda tetap bisa mengakses kalau Anda mau lihat video originalnya, slideshow originalnya. Nah, ini selanjutnya ini pun ada di buku ya, biaya setelah perolehan pengakuan biaya sesudah perolehan sebuah aset atau akuisisi sebuah aset ketika biaya itu dapat diukur secara reliable dan terdapat kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan ekonomis masa depan. Keuntungan ekonomis bisa berupa umur ekonomis, bisa jumlah produksi, bisa kualitas produknya meningkat, gitu ya. Ada keuntungan. Nah, ini ada di buku Anda, translate-nya, halaman 655, jenis pengeluaran utama. Jadi bisa berupa penambahan atau peningkatan aset yang ada, kemudian bisa perbaikan dan pergantian aset yang diperbaiki dengan yang sudah ada. Jadi ada aset baru yang diperbaiki diganti dengan yang lama, lalu kemudian pengaturan ulang dan reorganisasi, lalu ada perbaikan ulang. Ini accounting treatment-nya.
Aku tidak tahu ada atau tidak, tapi memang hanya secara teori saja dipaparkan, di buku pun seperti itu. Lalu ini berkaitan dengan pelepasan aset tetap. Perusahaan dapat menghentikan aset secara sukarela atau mendisposisikannya dengan cara dia bisa jual, dia bisa tukarkan seperti yang tadi sudah kita lihat, bisa konversi terpaksa atau bisa dibuang begitu saja. Nah, depresiasi harus dihitung sampai dengan tanggal pelepasannya, disposisinya. Nah, kalau jual kira-kira seperti ini. Ottawa Corporation memiliki mesin dengan harga perolehan 20.000 ketika dibeli tanggal 1 Juli 2007. Biaya depresiasi 2.400 per tahun yang menghasilkan akumulasi depresiasi 8.400 pada 31 Desember 2010. Mesin dijual pada 1 September 2011 seharga 10.500. Jadi Anda harus membuat jurnal depresiasi untuk tahun 2011 dan mencatat penjualannya. Depresiasinya adalah per tahun kan 2.400, karena di 2011 dia dijualnya bukan di akhir tahun, makanya tidak bisa dihitung 2.400 full untuk 1 tahun, tapi karena dia dijual di September, maka itu hanya 8 bulan dihitungannya. Jadi 2.400 kali 8 bulan bagi 12. Beban depresiasinya dan akumulasi depresiasi sampai tanggal penjualan atau tanggal pelepasannya. Lalu penjualannya dapat kas 10.500, akumulasi depresiasi 10.000 itu dari 8.400 ditambah dengan 1.600. Lalu mesinnya karena sudah dilepas, nilai perolehan awalnya 20.000, berkurang di kredit dan ada gain on sale sebesar 500. Oke, ini ada yang 10.000 didapat dari sini. Oke, terakhir konversi terpaksa. Misalnya karena ada kebakaran, karena ada ya bencana alam seperti kebakaran, banjir, atau bisa juga karena ada pencurian. Perusahaan melaporkan untung atau rugi berdasarkan perbedaan antara jumlah yang dapat dipulihkan, misalnya ada asuransi ya, atau ada penggantian dari condemnation, misalnya garansi seperti itu jika ada dengan nilai buku aset tersebut. Oke, materinya habis. Terima kasih semuanya. Untuk minggu ini, untuk materi minggu 3, karena ini nanti dimasukkan ke materi minggu 3, kuisnya nanti untuk materi ini di awal pertemuan minggu depan, minggu 4. Jadi tolong persiapkan dan tolong perhatikan semua tugasnya dan instruksi yang diberikan ya. Jadi kalau memang ada yang membingungkan dari instruksinya, tolong ditanyakan. Tetap semangat semuanya, jangan mengeluh, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Terima kasih.